kita akan melakukan percobaan untuk L4 dengan judul karakteristik komponen listrik. Nah, di sini tuh ada alat-alat yang kita gunakan untuk praktikum modul L4. Yang pertama ada kit, di mana kit ini tuh terdiri dari si ampermeter dan juga voltmeter serta dudukan lampu untuk lampu karbon dan juga lampu wolfram. Selanjutnya di sini kita ada alat berupa lampu, ini berupa lampu karbon. Kemudian di sini juga ada alat lampu wolfram dan kita juga membutuhkan kabel penghubung sebanyak 5 buah. Selain itu, di sini terdapat variak yang digunakan sebagai sumber tegangannya. Kemudian kita juga butuh terminal untuk menghubungkan arus yang akan dijalankan. Percobaan ini dilakukan dengan pertama-tama kita memasangkan lampu karbon di dudukan lampu karbonnya. Kemudian setelah selesai, kita lanjutkan untuk pemasangan lampu wolfram pada dudukan lampu wolfram. Setelah itu, kemudian kita rangkai untuk rangkaiannya, di mana kita sambungkan dari positif variak ke positif dari ampermeter. Kemudian untuk yang negatif, kita hubungkan dari negatif variak ke negatif voltmeter. Kemudian di sini kita membutuhkan kabel tambahan yang akan menghubungkan dari negatif ampermeter ke positif voltmeter. Kemudian kita juga memerlukan kabel tambahan untuk menghubungkan dari negatif voltmeter ke negatif lampu karbon. Kemudian kita membutuhkan satu kabel tambahan lagi dari negatif ampermeter ke positif lampu karbon. Di sini kita hanya membutuhkan 3 kabel penghubung tambahan dan juga kabel untuk menjambungkan ke variaknya. Pada percobaan yang pertama ini kita akan melakukan untuk lampu tunggal, di mana kita akan mengukur untuk lampu karbon. Nah, setelah semuanya terpasang, kemudian kita nyalakan variaknya dan putar si variak ini ke 60. Maka di sini akan terlihat perubahan skala dari ampermeter dan juga voltmeternya. Kemudian kita catat hasil yang dihasilkan oleh ampermeter dan juga voltmeternya pada tabel V+ dan juga I+. Kemudian kita putar lagi untuk 80. Di sini akan ada perubahan dari ampermeter dan juga voltmeternya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan untuk pencatatan dari I+ dan V+ untuk 80, dan juga jangan lupa untuk melihat dari lampunya apakah menyala, redup, atau tidak menyala. Setelah mencapai 160, kemudian kita turunkan variaknya menjadi si 140. Kemudian kita juga ukur atau catat hasil yang dihasilkan oleh skala untuk ampermeter dan juga voltmeter pada kolom V- dan juga I-. Kita lakukan hal tersebut sampai variak menuju ke semula, yaitu ke 60. Kemudian setelah selesai kita matikan. Untuk percobaan lampu karbon telah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan untuk percobaan tunggal lampu wolfram, di mana di sini kita memindahkan dari
positif lampu karbon ke positif lampu wolfram. Kemudian kita pindahkan juga dari negatif lampu karbon ke negatif lampu wolfram. Kita lakukan hal yang sama seperti lampu karbon. Kita nyalakan variabnya, kemudian kita putar ke 60 untuk variabnya, dan catat untuk hasil dari ampermeter dan juga voltmeter yang ditunjukkan pada skala. Kemudian kita lakukan hal tersebut hingga 160, dan juga jangan lupa untuk mencatat perubahan dari lampunya. Setelah itu kita turunkan variabnya, kemudian catat untuk perubahan dari ampermeter dan juga voltmeter untuk di Vmin dan juga Imin. Percobaan untuk lampu tunggal, baik itu lampu karbon dan juga lampu wolfram, telah selesai. Selanjutnya dilanjutkan dengan percobaan dengan metode pertama, yaitu kita rangkai untuk lampu yang dipasang secara seri. Caranya, kita ubah dari si lampu karbon wolfram yang telah tadi digunakan, kita pindahkan ke lampu karbon positif. Kemudian kita membutuhkan satu kabel tambahan untuk menghubungkan dari lampu karbon negatif ke lampu wolfram positif. Kemudian di sini kita ulangi hal yang sama. Kita putar variab ke 60. Kemudian kita lihat dan juga kita catat hasil dari perubahan skala yang ditunjukkan oleh ampermeter dan juga voltmeternya. Ini tuh untuk hasil V+ dan juga I+. Nah, untuk metode pertama ini kita juga jangan lupa untuk melihat lampunya, apakah lampunya sudah menyala atau redup atau tidak menyala sama sekali. Kemudian setelah mencapai 160, kita turunkan lagi untuk tegangannya sampai ke 60. Yang kemudian kita juga harus mencatat dari perubahan skala yang ditunjukkan oleh masing-masing voltmeter dan ampermeter. Selanjutnya kita lanjutkan untuk metode 1 paralel, di mana di sini kita hanya mengubah dari lampu karbon negatif, kita ubah ke lampu karbon positif. Kemudian kita tambahkan satu kabel menghubung untuk dari lampu karbon negatif kita hubungkan ke lampu wolfram negatif. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk tegangan 60. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk tegangan 60. Kemudian kita catat perubahan yang terjadi di ampermeter dan juga voltmeternya. Dan juga jangan lupa untuk melihat lampu atau lampunya menyala atau tidak. Itu sampai ke 100 untuk yang paralel. Kemudian kita turunkan lagi untuk tegangannya dan catat untuk hasil yang ditunjukkan sama skala dan juga skala ampermeter dan skala voltmeternya. Ketika semuanya telah dicatat, kita matikan. Selanjutnya kita lakukan untuk metode 2 yang membedakan hanya dari segi penempatan ampermeter dan juga voltmeternya. Nah, kita coba untuk metode 2, lanjutkan dari yang tadi, kita hanya mengubah dari kabel negatif ampermeter, kita pindahkan ke positif ampermeter.
Kemudian kita lanjutkan percobaannya untuk metode 2 paralel, seri, dan juga tunggal. Sama hal yang sama, kita pakai ke 60, kemudian 100, dan 120. Kemudian kita catat hasil skala yang ditunjukkan oleh ampere meter dan juga voltmeternya. Kemudian kita turunkan, catat pula hasil yang ditunjukkan oleh skala ampere meter dan juga voltmeternya hingga menuju ke awal, yaitu 60. Jika selesai, kita cabut. Kemudian percobaan untuk L4 telah selesai. Oke, sekian untuk percobaan untuk praktikum modul L4, yaitu karakteristik komponen listrik. Mengenai videonya, semoga bermanfaat.